Film ini sendiri menceritakan tentang sepasang kekasih yang sedang berlibur ke sebuah perkemahan. Namun ternyata di sana mereka ini malah tersesat masuk ke sebuah peternakan di dalam sebuah kota. Namun yang anehnya dari sini adalah di dalam peternakan ini sendiri sudah terbalik sebanyak 360 derajat, yang dimana yang menjadi peliharaannya itu adalah para manusia yang akan dibunuh dan dipotong-potong menjadi bahan makanan. So, apakah mereka berdua ini akan berhasil untuk keluar dari peternakan manusia tersebut? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur film ceritanya. Film diawali dengan sepasang kekasih yang bernama Nora dan Alex yang akan berlibur ke sebuah tempat. Namun di tengah jalan, Nora ini tiba-tiba kebelet pipis dan memutuskan untuk mencari minimarket. Namun ternyata toko dan minimarket di sana sama sekali tidak ada yang buka. Akhirnya dikarenakan hal itu, mereka berdua pun berhenti di sebuah kafe. Di sana, Nora pun memutuskan untuk pipis di belakang kafe itu. Namun yang anehnya dari sini adalah dia ini tiba-tiba menemukan sebuah dompet dan sebuah handphone. Dan di saat dia ini sedang pipis, tanpa dia sadari terlihat sebuah tengkorak manusia di balik semak-semak di belakang kafe tersebut. Setelah selesai pipis, mereka berdua pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan, mereka melihat seorang wanita tua yang mobilnya itu sedang mogok. Dan dari sini akhirnya Alex pun memutuskan untuk membantu wanita itu. Namun yang anehnya, si wanita tua tersebut tiba-tiba berperilaku aneh dan berbicara kasar kepada Alex. Akhirnya dikarenakan hal itu, Alex yang awalnya ingin membantu, dia pun langsung kaget dan langsung bergegas pergi dari tempat itu. Singkat cerita, di dalam perjalanan, mereka pun memutuskan untuk berhenti di sebuah restoran. Terlihat di sana pelayannya itu sangat-sangat tidak ramah kepada mereka berdua. Di saat Nora dan Alex akan pergi dari tempat tersebut, di sana dia ini dikejutkan dengan seorang pria yang berbicara kepadanya bahwa mereka ini tidak akan aman di tempat itu dan menyuruhnya untuk pergi dari tempat tersebut. Sama seperti film-film psikopat yang lainnya, Alex dan Nora pun langsung mengacuhkannya dan melanjutkan perjalanan tersebut. Singkat cerita, di saat di dalam perjalanan, mereka pun kembali berhenti untuk mengisi bensin sambil menanyakan sebuah penginapan terdekat di daerah sana. Petugas pom bensin itu pun memberitahu kepada mereka berdua bahwa ada sebuah penginapan yang tidak jauh dari tempat tersebut. Namun di saat Nora dan Alex ingin pergi, di sana terlihat si petugas pom bensin itu pun diam-diam sedang mengawasi mereka berdua dari dalam jendela. Di dalam perjalanan, Nora yang merasa tidak nyaman dengan lingkungan di daerah itu, dia pun langsung menolak untuk beristirahat di tempat penginapan yang akan ditujunya. Namun di sisi lain, Alex pun meyakinkan Nora bahwa semuanya akan baik-baik saja. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di penginapan tersebut dan di sini terlihat banyak sekali mobil yang terparkir di sana. Akan tetapi, saat mereka ini masuk ke dalam penginapan tersebut, terlihat tidak ada satu orang pun sama sekali yang menginap di dalam penginapan itu. Dan di saat mereka berdua ini sedang menelusuri tempat itu, mereka pun dihampiri oleh si penjaga penginapan lalu mengantarkannya ke kamar yang akan disewa. Di sini terlihat Nora yang sudah tidak nyaman dengan si penjaga penginapan itu. Dia pun langsung mengusir si pengurus penginapan. Di saat mereka ini sedang beristirahat, di sana mereka ini tidak menyadari bahwa ternyata ada sebuah bercak darah dari kasur di dalam kamar mereka itu. Malam pun tiba, saat mereka berdua ini sedang tidur pulas, tiba-tiba ada seorang pria yang bersembunyi di bawah ranjang.
Dan di saat keesokan harinya, Nora pun terbangun. Namun tiba-tiba dia mendapati bahwa dirinya sedang berada di sebuah kandang. Di sana dia pun langsung shock dan langsung berteriak dan meminta pertolongan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba dari sini datang seorang pria yang sudah memakai topeng sapi yang sedang menghampirinya. Di sana, si pria itu pun langsung memperlakukan Nora seperti hewan ternak. Dikarenakan Nora ini sudah berisik dan memberontak, dia pun langsung dipukul dan dibawa ke sebuah ruangan, dan di sana dia pun langsung diikat. Setelah si Nora ini sudah dibius, dia kemudian dipindahkan ke sebuah kandang. Di sana ternyata terlihat semua penduduk di daerah itu sudah memakai topeng hewan. Dan dari sini juga ada seorang pria yang sedang diikat dengan disiksa seperti layaknya hewan ternak. Nora pun dari sini kemudian dibawa ke sebuah kandang, dan si pria bertopeng itu pun langsung mengunci dirinya layaknya seperti hewan peternakan. Kembali ke Alex. Di sini di saat dia sudah tersadar, dia melihat bahwa dirinya sudah berada di sebuah kandang dan mulutnya itu sedang disumpal. Di sana juga terlihat beberapa pria yang sedang ikut disiksa dan dikurung. Tidak lama kemudian, dari sini lalu muncul 3 orang bertopeng yang langsung menghampiri mereka. Di sana, pria bertopeng itu pun langsung memukul satu persatu orang yang sedang berada di dalam kandang itu. Singkat cerita, mereka pun langsung dibawa ke sebuah jagal pemotongan layaknya sapi yang akan dipotong. Di sana, pria bertopeng babi itu pun langsung terlihat membawa sebuah tangan manusia yang sudah dipotong. Dan dengan santai, pria bertopeng babi itu pun langsung membawa jatah tangan manusia yang akan dibawa pulang ke rumah. Namun di sisi lain, terlihat pula penduduk di sana sudah terbiasa dengan peternakan manusia-manusia tersebut. Kemudian pria bertopeng babi itu pun lalu menemui si topeng kambing yang baru datang. Terlihat si pria bertopeng kambing itu pun membawa korban baru dan membawanya ke sebuah ruangan. Dan si pria bertopeng babi itu pun langsung menemui seseorang pria yang ternyata itu adalah si pemilik penginapan yang disewa oleh Nora dan Alex kemarin. Di sini juga dijelaskan bahwa ternyata si pria itu adalah bos dari peternakan manusia. Di sana, si bos itu pun langsung memberitahu kepada pekerja-pekerjanya untuk bekerja lebih cepat dan lebih teliti lagi, dikarenakan ada sebuah pesanan daging untuk nanti malam. Jadi bisa disimpulkan dari sini, manusia-manusia yang ada di dalam peternakan itu akan dijadikannya daging dan akan diimport ke beberapa restoran. Tidak lama kemudian, dia pun menerima sebuah telepon dari seorang pria, yang dimana di sini dia pun memberitahukan kepada si topeng babi bahwa Bapak Holder akan segera datang ke peternakan tersebut. Sedikit informasi, ternyata Bapak Holder ini adalah seorang pria pemilik alias bos besar dari peternakan tersebut. Kemudian dari sini mereka pun langsung pergi ke sebuah ruangan ternak yang berisi cewek-cewek yang sedang dikurung. Yang ternyata korban cewek-cewek itu sudah disuntikan dengan sperma agar bisa hamil, yang nantinya si cewek-cewek tersebut bisa menghasilkan anak atau cairan susu yang nantinya akan dijual. Di sana, si topeng babi itu pun menghampiri seorang wanita yang sedang menggendong bayi, dan tiba-tiba bayi itu pun langsung diambil. Dan di sana dia pun langsung menimbang bayi tersebut. Namun tidak lama kemudian, setelah itu dia pun langsung membunuh bayi tersebut. Setelah si penjaganya itu sudah pergi, tidak lama kemudian datanglah si Andrew, si penjaga pom yang ditemui oleh Nora dan Alex pada waktu itu. Di sana, dia tiba-tiba marah dan ngoceh-ngoceh nggak jelas kepada para wanita di sana. Kembali lagi ke si bos dan si topeng babi. Di saat mereka ini sedang berbincang, mereka tiba-tiba menerima telepon dari salah satu customernya, yang dimana si customer itu pun komplain karena di dalam makanannya
terdapat gigi manusia. Kembali ke Nora yang sedang dikurung. Ternyata di sebelah kurungan Nora terdapat cewek yang terbaring lemas. Di sana mereka berdua pun langsung mulai bercerita dan berkenalan. Si wanita itu pun bercerita kepada Nora bahwa ternyata dia ini sudah berada di peternakan itu selama kurang lebih 2 tahun. Dan cewek-cewek di sana pun diperlakukan seperti sapi, yang dimana dia terus-menerus diambil air susunya dan disuntikan sperma ke dalam tubuhnya agar terus-menerus bisa hamil. Namun di sisi lain, Nora yang sedang berbincang kepada seorang wanita yang bernama Ashley. Di sana Nora pun berjanji kepada Ashley untuk segera membawanya kabur. Singkat cerita, lalu si bos pun menyuruh si topeng babi untuk segera mengeksekusi wanita yang sudah tidak bisa menghasilkan susu, yang dimana wanita-wanita itu akan segera dibunuh dan dipotong-potong. Setelah selesai dibunuh, mereka pun membawa daging dan jeroan tubuhnya para wanita tersebut untuk nantinya dijual. Namun tidak lama kemudian, pintu dari kandang itu pun terbuka, yang ternyata itu adalah Alex. Mereka pun langsung bergegas kabur dari tempat itu dengan membawa truk yang ada di sana. Namun sialnya, ternyata truk tersebut tidak menyala. Akhirnya dikarenakan panik, mereka pun langsung segera bersembunyi di sebuah gereja. Namun di saat mereka ini sedang bersembunyi, mereka pun malah ketahuan oleh si pria bertopeng sapi yang sedang berada di dalam gereja. Sontak, mereka pun langsung berlari sekuat tenaga. Namun naasnya, Alex yang sedang berlari pun dia malah terkena jebakan yang membuat kakinya itu terjerat. Di sini, Alex yang sudah pasrah pun langsung menyuruh kepada Nora untuk berlari dan agar dia ini bisa selamat. Melihat Alex yang sudah tidak berdaya, si pria bertopeng itu pun langsung mengambil sebuah batu besar dan menghantam kepala Alex hingga kepalanya itu hancur. Lalu dari sini Nora pun kembali ke kandang pria untuk menanyakan bagaimana pergi dari tempat ini. Kemudian pria itu pun menyuruh Nora untuk pergi dengan menggunakan sebuah bus yang ada di sana. Mengetahui hal itu, Nora pun dari sini langsung berlari ke tempat parkiran mobil dengan membawa sebuah palu dan langsung menghantamkan palu tersebut kepada para pria bertopeng. Di saat dia ini sudah berhasil menyalakan mobil dan pergi dari tempat itu, si kampret, mobilnya itu malah kehabisan bensin. Jancok. Akhirnya dikarenakan hal itu, Nora pun langsung mencoba berlari dan sambil disusul oleh para pria bertopeng. Dan di saat Nora ini sudah tertangkap, dia pun kemudian berhasil kabur dengan menusukkan besi ke bagian kakinya. Di sana, Nora pun tiba-tiba kembali lagi ke kandang untuk pergi menyelamatkan Ashley. Mereka berdua pun langsung berlari ke sebuah bus. Namun akan tetapi, dari sini Nora ini malah lupa dengan kunci bus tersebut. Dengan sembunyi-sembunyi, mereka berdua pun langsung mengambil kunci bus tersebut di dalam rumah utama si bos dan langsung berhasil mendapatkannya. Dari sini, mereka pun lalu pergi dan berhasil menyalakan bus tersebut. Namun ternyata di saat Nora ini sedang melihat ke belakang bus, ternyata di sana sudah dipenuhi dengan segerombolan psikopat bertopeng yang sedang duduk manis di sana. Di akhir film ini, Nora dan Ashley pun sudah menjadi manusia panggang dan akan disajikan di sebuah meja makan. Dan akhirnya, film pun selesai. Oke lah, itu dia teman-teman sedikit alur film yang gua bawakan hari ini. Gimana menurut kalian?
Dan menurut gua pribadi ya, film ini sendiri lumayan creepy lah ya dibanding film psikopat-psikopat yang lainnya. Mulai dari adegan kejar-kejaran, aksi potong memotong, aksi bunuh-membunuh, pokoknya lumayan ajib lah ya. Oke lah, itu dia teman-teman sedikit alur film yang gua bawakan hari ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada ide-ide menarik lainnya buat gua bahas di video-video gua selanjutnya, boleh banget buat komentar di bawah. Dan kalau kalian suka dengan cerita ini, boleh minta like-nya ya. Dan jangan lupa juga subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita atau alur-alur film yang lumayan menarik buat dibahas. Oke lah, itu dia sedikit cerita gua hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.